Akhirnya hari Rabu lagi. Gua yakin kalian tahu anime apa yang akan kita lanjutkan kali ini. Ya, Boku no Pico Hidden Boss yang gak pernah gagal kalau nunjukin ekspresinya. By the way, gua saranin buat kalian gak nge-skip closingan video ini. Karena ada satu informasi yang mau gua sampaikan ke kalian. Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, sekalian di follow juga akun sosmednya WAM2 ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Aku Rejo Reberu Kyujukyu episode ke-8. Setelah mendapatkan serangan mental gak ngotak dari Yumiella yang mengatakan pada seorang NPC bahwa dirinya hanya tertarik pada seseorang yang lebih kuat darinya, nah apakah Patrick ingin mengajak Yumiella untuk ikut dengannya ke kampung halamannya? Namun sayangnya di sini mental Patrick dibuat semakin ngedrop karena meski belum menyelesaikan kalimatnya, Yumiella langsung menolak ajakannya. もしなければ私行くところがあって、パトリックは実家に帰るんでしょ。それじゃあ次に会えるのは新学期ね。 Karena gagal mengajak sang pujahan hati, hal itu memacu Patrick untuk terus menaikkan levelnya, yang mana hari-hari liburan musim seminya itu terus ia gunakan untuk menebas para monster di dalam dungeon. 休暇中はダンジョンに入って鍛錬そして新学期初日 Selesai liburan, tahun ajaran kedua pun dimulai. Nah, apakah Patrick yang berkeliling karena udah lama gak lihat teman-teman sekelasnya sepanjang liburan musim semi kemarin. Namun dari semua orang di sana, fokus Patrick langsung tertuju pada Yumiella yang terlihat membawa sebuah telur hitam misterius. その卵は何だ 私の子よ。 Scene mundur sebelum liburan dimulai. Nah, apakah Yumiella yang dihampiri oleh teman sekelasnya yang bernama Jessica Monfort, di mana menurut ingatan gamingnya, si Jessica ini seharusnya adalah teman baiknya si Alice Beban. Namun itu gak terjadi karena sudah terlalu banyak jalan cerita yang berubah. Nah, si Jessica ini rupanya ingin meminta bantuan pada Yumiella untuk mengurusi tentang seekor naga yang seringkali meneror wilayah Monfortnya. Meski belum ada korban jiwa, tapi hanya tinggal menunggu waktu saja sampai semua hal mengenaskan itu terjadi. Karena para prajurit wilayah yang tak mungkin sanggup melawannya, dan kesatria kerajaan yang entah kapan akan datang, maka dari itu Jessica berniat meminta bantuan pada Yumiella yang sangat overpower baginya. このイベントが私に来るのは予想外だったからだ。行きましょう、ドラゴン退治。 Setelah diberitahukan ciri-ciri naga itu, Yumiella pun merasa yakin bahwa alurnya sama seperti yang ada di dalam game. Setibanya di kediaman keluarga Monfort, nah apakah Yumiella yang disambut oleh bapaknya Jessica dan seorang maid pribadinya? 娘の手紙では魔王のように 私は魔王を倒せるくらいに強いって書いたの。 Mendengar ucapan putrinya yang mengatakan Yumiella itu memiliki level 99, keraguan pun langsung tergambar jelas dari wajahnya. こんなお嬢さんが おお、この感じ久しぶり。 Singkat waktu, tidak hanya diragukan oleh kepala keluarga Monfort saja, bahkan dua prajurit yang diminta untuk menemani Yumiella pun merasa ragu dengan kemampuan seorang anak bangsawan sepertinya. Yang bahkan ketika Yumiella terdiam karena mendengar sesuatu, dua prajurit itu malah mengira Yumiella merasa lelah dan menyarankan supaya mereka beristirahat terlebih dahulu. Namun ternyata... sontak kedua prajurit ini langsung bersembunyi dan mengajak si Yumiella untuk ikut bersembunyi bersama mereka. Namun jelas Yumiella menganggap keadaan raksasa seperti itu sangat lezat baginya. Yang bahkan semburan api dari si naga pun sama sekali tidak memberikan damage padanya. Sampai akhirnya... Black Hole. Melihat Yumiella yang berhasil mengalahkan si naga, sontak hal itu membuat kedua prajurit ini sangat kagum dengan kekuatannya. Akan tetapi Yumiella tahu bahwa itu semua belum berakhir. Karena dalam ingatannya, mekanisme kemunculan Red Dragon hanyalah jebakan yang akan men-trigger kemunculan seekor naga angin. Dan ternyata dugaan Yumiella terbukti benar adanya. Shadow Lance.
Iya, mau apapun jenis monsternya, Yumiela pasti bisa mengalahkan dengan satu kali hit seperti ini. Setelah menghabisi 2 naga tadi, Yumiela mengetahui ada satu hal yang sangat penting dari event tersebut. Dan hal penting itu nggak lain adalah sebuah telur naga. 誰との冗談よ。冗談か。私って卵を産みそうって思われてるの。 Singkat waktu, terlihat Yumiela dan Patrick yang sedang mengobrol tentang telur itu di taman. Di mana rupanya telur itu seharusnya dipungut oleh Alicia untuk melahirkan seekor naga berelemen cahaya. Nah, di sini kita akhirnya mengetahui bahwa telur naga akan menyerap mana dari induknya. Dengan kata lain, elemen telur dari naga itu akan mengikuti elemen mana dari induknya. Dan berhubung Yumiela adalah pengguna elemen kegelapan, maka dari itu si naga pun berubah warna jadi warna hitam pekat seperti ini. By the way, sebenarnya si Yumiela ini awalnya menganggap si telur cuma sebagai calon transportasi jika dirinya harus kabur dari negara itu. Namun selama liburan, Yumiela pun jadi semakin dekat dengannya, yang bahkan sampai diajak tidur bareng dipakai topi piyama gini loh. Emang agak-agak lain otak si MC kita ini cuy. Dan karena mana yang diserap adalah miliknya, maka dari itu Yumiela bisa mengklaim bahwa naga itu adalah anaknya. Di tengah mengobrol, terlihat Alicia beban yang melintas gak jauh dari sana. Dan merasa ketakutan karena sesuatu yang ternyata... 2つになってる。 Setelahnya, karena si Patrick yang merasa aura telur itu yang cukup menyeramkan, hal itu membuat Yumiela mengomeli Patrick untuk tidak menjelek-jelekan anaknya. Apalagi karena ia merasa telur itu akan menetas menjadi seekor naga paling kawaii di dunia. 世界一のドラゴンを降臨させようとしているわけではないのだな。私の子なんだから強さも世界一に決まってるじゃない。無事に生まれることを祈っているよ。 Gak lama kemudian, Yumiela yang merasakan telur itu yang baru aja bergoyang, sontak hal itu membuatnya langsung mengajak Patrick untuk ikut dengannya. 失礼する。もしかしてパトリック、女の子の部屋に入るのが恥ずかしいのかな。 Iya, kepekaan Yumiela terhadap Patrick cuma sebatas ini doang sih ya. Di tengah mereka yang sedang memandangi telur itu, terlihat Yumiela yang mengetuk-ngetuk telurnya saking gak sabarnya untuk menunggunya menetas. Dan tepat ketika si naga yang mulai meletakkan cangkang telurnya sendiri, di sini lengan Patrick akan menjadi sebuah saksi bisu dari ketidaksabaran, kegemesan, dan kekuatan calon ibu berlevel 99 yang satu ini. やったよパトリック。もっと大きな声で。 Melihat seekor naga hitam, sontak hal itu membuat Patrick langsung menghibur Yumiela karena sebelumnya dia sempat mengatakan ingin seekor naga yang sangat kawaii. Akan tetapi anggapan Patrick barusan rupanya salah besar. Karena ternyata... なんて可愛らしいの。 Setelah mengagumi naga miliknya, Yumiela terlihat langsung memeluk naganya itu saking gemesnya. Patrick yang gak bisa melakukan apapun terhadap perspektif Yumiela pun cuma bisa pasrah dibuatnya. Yumiela yang kebingungan dalam memberikan nama pada si naga itu, tanpa disengaja dirinya menyebutkan nama Ryu yang langsung disetujui oleh si Patrick. Di mana meski namanya terdengar biasa aja, tapi Yumiela sempat lupa bahwa di isekai penyebutan naga bukanlah Ryu, melainkan Doragon. Maka dari itu nama Ryu seolah biasa aja bagi si Patrick. あなたの名前はリュウよ。 Demi keselamatan, Patrick dan Rita pun memutuskan untuk pamitan dari ruangan itu. Dan di malam harinya, Yumiela mengajak Ryu untuk tidur bersamanya, seperti saat dia masih di dalam telur dulu. Meski pada awalnya semua nampak biasa aja, namun situasi berubah total saat pagi hari tiba. 子供の成長は早いというが、これほどまでとは。どうやって部屋から出そう。 Di hari yang sama, terlihat Yumiela yang meminta Ryu untuk turun ke bawah. Dan tepat ketika Ryu turun lalu dipuji oleh Yumiela, beberapa murid yang melintas di sana pun harus dibuat sangat-sangat histeris melihat sosok Ryu di si naga hitam. Yumiela benar-benar tidak peka pun mengira mereka semua heboh karena ada seekor naga buas yang akan menyerang negara mereka lagi. Parahnya di sini, meski si Patrick udah memberitahukannya, hal itu malah membuat Yumiela salah paham karena mengira semua murid berteriak karena merasa Ryu sangatlah kawaii bagi mereka. Ya bahkan karena kesalahpahaman itu juga, Yumiela sampai meminta Ryu untuk bermain dengan para murid di sana. 止めろユミエラ、竜を連れ戻せ。
戻っておいで。世間には動物が苦手な人も存在する。 Bukan mbak, seriusan bukan sih. Orang normal manapun kalau dikejar sama kadal raksasa kayak gini juga bakalan kabur, gue yakin. Yumiela yang tahu Patrick cukup berbeda dari orang lain, langsung menanyakan apakah dirinya menyukai Ryu sepertinya. Namun di tengah Patrick yang masih mencari pujian yang cocok untuk si Ryu, secara tiba-tiba... いいな。私もされてみたい。その辺でね。 生きているだけで十分だと思っておく。 Gak lama kemudian, nampaknya seonggok pangeran tai kucing yang datang dan menolak keberadaan makhluk berbahaya seperti naga. Meski Yumiela telah memberitahukan bahwa sang raja dan juga Pak Capsek telah memberikan izin padanya, namun hal itu tetap ditentang oleh si pangeran tai bebek yang satu ini. 初対面の人に慣れ慣れしくしちゃダメ。この屈辱はいずれ必ず晴らすからな。 Percuma dek, percuma. Lu ngelapor ke bapak atau ibu lu juga yang dibelain tetap Yumiela. Karena apa? Aset berharga berlevel 99 ditambah seekor naga berelemen langka seperti ini jauh-jauh lebih berharga ketimbang seonggok tai kambing kayak elu. Seperti si tai ayam dan alisi beban dari sana, giliran Eleonora lah yang datang. Namun tidak seperti kebanyakan orang, Eleonora rupanya menganggap Ryu sebagai naga yang sangat kawaii baginya. Mengetahui hal itu, jelas Yumiela pun merasa sangat senang karena akhirnya ada seseorang yang sepemikiran dengannya. これが気になりますな。ユウはネックレスの方が好きなのね。死ぬかと思いましたわ。エドウィン殿下か。なんとかしなければならないな。 Setelah semua kehebohan itu, akhirnya si Ryu pun dibiarkan tinggal di salah satu gudang di akademi. Dan karena kabar tentang gadis berlevel 99 yang memiliki seekor naga telah menyebar luas di kalangan murid kelas 1, hal itu semakin membuat Yumiela ditakuti oleh banyak murid baru di akademi. Nah, di saat si Yumiela yang menanyakan agenda Patrick abis ini, Patrick yang seringkali sibuk pun hanya bisa meluangkan sedikit waktu untuknya. Yumiela yang penasaran pun membuatnya bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Patrick belakangan waktu ini. もう少し待ってくれ。その時になったらユミエラに伝えたいことがある。 Gua yakin kalian semua udah pada tahu lah ya apa yang mau diucapin sama si Patrick. Buat yang nggak tahu, petunjuknya ada di saat si Patrick mengalami serangan mental karena ucapan Yumiela sebelumnya, serta tekad untuk menaikkan levelnya secara gila-gilaan. Di saat Yumiela yang mengira apa yang mau diucapkan oleh Patrick itu sama seperti apa yang ingin diucapkan olehnya, sontak hal itu membuat wajah Patrick memerah dalam seketika. Dan karena vibesnya seolah sangat-sangat mendukung, Patrick mengajak Yumiela untuk mengatakannya bersama-sama. Namun ternyata... 俺は パトリック、私は竜と一緒に空を飛びたい。でもちょっと怖くて、だから良ければ二人で一緒に。俺は別に空を飛びたいとは思わない。 entah kenapa reaksi Patrick tiba-tiba berubah dan seolah-olah menghindari kotak mata dengannya. Gak cuma itu aja, bahkan ketika ditanyai apa yang mau dikatakan olehnya, Patrick langsung mengubah topik pembicaraan yang disalahpahami oleh Yumiela bahwa Patrick cuma merasa malu karena apa yang ingin diucapkan olehnya tadi tidak sama dengannya. Sesampai mereka di gudang, nampaknya Ryu yang semakin membesar dan kini telah dipasangi sebuah gelang identitas sebagai tanda bahwa Yumiela adalah pemiliknya. Setelah itu, Yumiela pun pamitan ke Patrick karena dirinya ingin mencoba terbang bersama naganya itu. 竜、行こう。空の向こうまで。見ててね、パトリック。ユミエラ、気をつけろよ。 Nah, sekarang gue mau nanya pendapat kalian. Kalau kalian semua menjadi warga kota di sana, apa reaksi yang akan kalian keluarkan jika kalian melihat seonggok naga hitam besar melintas di atas kepala kalian? Ya, tentunya kalian akan bahagia, sorak-sorai bergembira, muat tamu jungkir balik. Yo panik lah anjrit. Parahnya lagi, karena Ryu belum dipasangi sebuah pelana, hal itu membuat Yumiela terjatuh dari ketinggian di saat dirinya meminta Ryu untuk melakukan atraksi udara. Melihat sang pujaan hati yang meluncur bak sebuah komet, sontak hal itu membuat Patrick sangat khawatir padanya. Meski Yumiela mengaku gak kenapa-napa, namun Patrick tetap turun ke bawah untuk menyelamatkannya. よし、回復魔法を使えばすぐに。ユミエラはどこだ？パトリック、私はここよ。
Saking paniknya, si Patrick sampai berteriak mencari-cari Yumiela karena butuh sihir Dakhil miliknya. Yumiela pun langsung menenangkannya karena luka-luka itu bukanlah apa-apa baginya. もっと自分の体を大事にしろ。心配してくれることをありがたいと思わなければ。さあ、行くぞ。Beberapa hari kemudian nampaklah Yumiela yang mampir ke kota untuk mencarikan sebuah pelana buat naganya. Namun gak lama kemudian muncullah seseorang yang mengaku sebagai seorang mata-mata dari kerajaan Remres. Dan berakhirlah alur cerita anime Akuyaku Reijo Reberu Kyujukyu episode ke-8. Nah, gua mau ngasih tahu satu atau dua informasi yang cukup penting seputar kenapa Senin dan Selasa gua nggak jadi upload anime Isura, guys. Sebenarnya nih ya, gua udah garap alurnya itu sampai episode ke-6. Nah, tapi di tengah gua lagi ngedit, gua nemu komentar yang menyarankan supaya gua nonton satu anime bertemakan jurusnya Obito. Dan pas gua tonton, gua langsung kepikiran, wah anjret keren banget battle-nya cuy. Dan pas gua cari informasi anime tersebut, gua agak kaget pas banyak penilaian yang mengatakan adegan battle-nya lebih bagus ketimbang solo leveling. Jelas gua langsung banting setir dari yang tadinya mau garap Isura, malah beralih ke anime itu. Dan ya seriusan, gua jamin kalian gak bakal kecewa dari segi battle-nya. Karena emang se-epic itu sih menurut gua, dan ya oke lah, sesuai dengan rumor lah ya. Dan buat yang nanya kapan solo leveling lanjut, entah mereka bakal lanjut di minggu ini atau mungkin diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi ya kita cuma bisa mendoakan Taito-ban selaku seiyu dari Jinwo bisa cepat sembuh dari COVID-19-nya. Tapi kalau emang rilis di minggu ini, ya alhamdulillah. Jadi AdSense gua, maksudnya gua bisa kembali menghibur kalian dengan 2 judul anime yang paling kalian sukai di hari Minggu. So, mungkin gitu aja informasi dari gua. Kalau ada salah kata silahkan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-9 minggu depan. Bye-bye.